الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Ikhwani fillah a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah perkumpulan yang mulia, perkumpulan di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menimba ilmu agama Allah Azza wa Jalla untuk menambah wawasan kita tentang batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang beberapa ini insyaallah taala kita akan melanjutkan keterangan dari Al-Imam Al-Muzani rahimahullah taala di dalam risalah beliau Syarh Sunnah, pembahasan tentang bagaimana prinsip dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjadi ciri khas mereka yang seharusnya diikuti oleh setiap kaum muslimin. Beliau menyebutkan di sana Sayyidina Azani Allah wa iyyakum pada halaman yang kedua pembahasan masalah al-iman. Nah, bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah mendefinisikan al-iman? Sebuah istilah yang tidak asing di telinga kaum muslimin muslimina azani Allah wa iyyakum. Bahkan memahami keimanan, mengetahui definisi keimanan dan hal-hal yang terkait dengannya, termasuk ilmu yang sifatnya fardhu ain, ilmu yang wajib ain diketahui oleh setiap muslim. Yang dengan itu ikhwan azani Allah wa iyyakum, dia bisa meniti as-siratal mustaqim, dia bisa meniti jalan yang lurus. Karena yang namanya keimanan, walhamdulillah saat ini ikhwan azani Allah wa iyyakum, masing-masing dari kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk deretan kaum mukminin. Sebuah kenikmatan besar yang tiada tara yang azani Allah wa iyyakum, yang mana kenikmatan dalam bentuk al-iman ketika ada pada diri seorang hamba akan membuahkan sekian banyak faedah, akan nampak pada diri hamba tadi sekian banyak khisal al-hamidah, perangai-perangai yang terpuji. Allah Subhanahu wa taala di antaranya menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, yahdihim rabbuhum biimanihim ila siratin mustaqim. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman, kepada hamba-hambanya biimanihim, dengan sebab keimanan mereka diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Sebab seseorang mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus, salah satunya karena keimanan yang ada dalam dirinya.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang beriman, misalnya azani Allah wa iyyakum, akan mendapatkan barakah di dunia wal akhirah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Kalau seandainya sebuah penduduk negeri mau beriman dan bertakwa, lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Sungguh kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan membukakan bagi mereka barakah dari langit dan dari bumi. Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan kepada kita sekian banyak kenikmatan duniawiyah yang datang dari langit maupun yang muncul dari bumi. Azani Allah wa iyyakum. Ya. Tapi pertanyaannya, apakah limpahan nikmat tadi, limpahan harta dan dunia yang ada pada zaman kita saat ini, azani Allah wa iyyakum, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah memberkahi generasi terdahulu dari umat ini, azani Allah wa iyyakum, dari kalangan para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in. Ternyata azani Allah wa iyyakum berbeda dengan zaman terdahulu, yang mana kalau kita lihat sejarah azani Allah wa iyyakum, keadaan ekonomi para sahabat dengan keadaan ekonomi kita saat ini jauh berbeda. Ya, jauh berbeda. Dijumpai di kalangan para sahabat azani Allah wa iyyakum orang yang betul-betul miskin, yang mungkin saat ini tidak dijumpai di kalangan kaum muslimin, orang-orang miskin seperti itu. Ya. Tapi di kalangan para sahabat muncul generasi hafazul Islam, para penjaga Islam. Ya. Sementara di zaman kita azani Allah wa iyyakum belum nampak atau jarang muncul generasi muda di kalangan kaum muslimin yang gigih membela agamanya. Salah satu sebabnya azani Allah wa iyyakum ihmalul muslimin mas'alatal iman. Kebanyakan kaum muslimin mereka lalai atau bahkan tidak menghiraukan masalah keimanan. Azani Allah wa iyyakum. Masih mending kalau sekedar tidak menghiraukan. Azani Allah wa iyyakum. Sebagian pihak salah dalam memahami keimanan, salah dalam mendefinisikan keimanan yang menyeret mereka kepada sekian banyak penyimpangan dan kesesatan. Wal'iyadzubillah. Maka pada kesempatan malam hari ini, azani Allah wa iyyakum, kita akan menyimak bagaimana keterangan yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, yang menjelaskan kepada kita prinsip ahlu sunnati wal jamaah dalam mendefinisikan keimanan. Dan kita akan bisa melihat di sana azani Allah wa iyyakum sekian banyak penyimpangan yang muncul di kalangan kaum muslimin. Salah satu sebabnya dikarenakan mereka salah dalam mendefinisikan keimanan. Dikatakan di sini oleh beliau rahimahullahu taala, wal imanu qaulun wa 'amalun. Dan keimanan adalah ucapan dan perbuatan. Artinya ucapan yang bernilai ketaatan, kemudian perbuatan hamba yang juga bernilai ketaatan, azani Allah wa iyyakum, termasuk bagian keimanan. Ma'tiqadin bil janan wa qawlun bil lisan wa 'amalun bil jawarih wal arkan. Disertai dengan keyakinan hati, kemudian diucapkan dengan lisan, dan dibarengi dengan amalan anggota tubuh yang lain. Wa huma sayyan wa nidhamani wa qarinani. Ucapan dan perbuatan
dalam bab keimanan adalah sama. Dua-duanya adalah termasuk bagian keimanan, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Bayan, nizaman, qarinat, itu satu arti. La nufarriqu bainahuma. Kami ahli sunnah wal jamaah tidak membedakan antara keduanya. Ucapan termasuk bagian keimanan, perbuatan juga demikian termasuk bagian dari keimanan. La imana bila amalin. Tidak ada keimanan tanpa dibarengi dengan amalan. Wala amala illa biimanin. Dan tidak ada amalan yang dinilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali harus dibarengi dengan keimanan. Nah, di sini khalifatina azani Allah wa iyyakum, Al-Imam Al-Muzani rahimahullah memberikan definisi keimanan. Yang namanya al-iman, kalau kita lihat dari sisi bahasa, definisi keimanan secara bahasa maknanya adalah at-tasdiqu ma'al iqrar, membenarkan disertai dengan pengakuan. Membenarkan disertai dengan pengakuan. Itu definisi keimanan secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i, khalifidina azani Allah wa iyyakum, yang namanya keimanan adalah qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa 'amalun bil jawarih wal arkan. Ucapan dengan lisan, keyakinan dalam hati, kemudian amalan anggota badan, semuanya termasuk bagian keimanan. Nah, ucapan yang baik, ucapan yang santun, termasuk bentuk keimanan. Salat yang dilakukan oleh seorang hamba dengan anggota badannya juga termasuk bagian keimanan. Keyakinan-keyakinan dalam hati, yakin akan adanya surga, yakin akan adanya para malaikat, yakin akan kebenaran risalah yang dibawa oleh semua utusan-utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk bagian keimanan. Yazidu wa yanqus. Tidak cukup di situ, ya kanifidina azani Allah wa iyyakum. Yang namanya keimanan yazidu wa yanqus, bisa bertambah dan bisa berkurang. Ya. Dan seorang hamba, seorang mukmin yang baik bisa mengukur keadaan iman yang ada dalam dirinya. Dia tahu saat ini sedang turun keimanannya dan saat yang lain bertambah keimanannya. Yazidu bi ta'atir rahman. Keimanan tadi bertambah ketika seseorang menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak amal ketaatannya, akan semakin besar pula, semakin tinggi pula keimanan yang ada dalam dirinya. Ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Wa yanqusu bil isyan. Dan keimanan tadi berkurang dengan kemaksiatan. Ketika seorang hamba melakukan amal kemaksiatan, sekecil apapun kemaksiatan tadi, kanifidina azani Allah wa iyyakum, memiliki pengaruh terhadap keimanan yang ada dalam hatinya. Semakin besar kemaksiatan yang dia lakukan, akan semakin membuat berkurang keimanan yang ada dalam hatinya. Kanifidina azani Allah wa iyyakum. Ini definisi ahlu sunnah wal jamaah. Ketika seseorang salah dalam mendefinisikan keimanan, dia akan terseret dalam sekian banyak penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Dalil yang menunjukkan bahwasanya definisi keimanan yang benar adalah definisi yang kita bawakan, definisi yang dibawakan oleh ahlu sunnah wal jamaah. Sangatlah banyak. Di antaranya ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan
di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda. Hadisnya sahih, riwayat Bukhari wa Muslim. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, al-iman bid'un wa sab'una syu'batan. Keimanan itu memiliki 73 lebih cabang-cabang keimanan. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Cabang keimanan yang tertinggi, yang paling mulia adalah ucapan la ilaha illallah. Ini dalil kalau qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan termasuk keimanan. Wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Dan cabang keimanan yang terendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini tentunya menggunakan anggota badan. Ya, karena tidak mungkin kita cuma melihat begitu saja kemudian gangguan tadi menyingkir. Ya, pakai sihir namanya. Kan gitu ya. Nah, kita singkirkan dengan anggota tubuh kita, Allah wa iyyakum, entah dengan tangan atau disingkirkan dengan kaki dan semisalnya, tergantung gangguan yang ada di jalan tersebut. Ya, menyingkirkan gangguan dengan tangan atau kaki kita, Allah wa iyyakum, itu termasuk bentuk keimanan. Amalun bil jawarih wal arkan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan sifat malu, rasa malu pada diri seorang hamba termasuk cabang keimanan. Nah, al-haya, rasa malu itu bermula dari hati. Ya. Nah, itu termasuk bentuk i'tiqad bil janan, keyakinan dalam hati. Lengkap definisi keimanan yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Muzani. Dalilnya hadis ini. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala. Adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya keimanan bisa bertambah dan bisa berkurang. Bisa bertambah, bisa berkurang. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuna zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kaum mukminin yang sejati, kaum mukminin yang sempurna keimanannya adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya karena takut. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuna, dan tatkala dibacakan ayat-ayat kami, kata Allah Subhanahu wa taala, dibacakan ayat Al-Qur'anul Karim, zadatuhum imana. Ya, bertambah keimanan mereka. Jelas kalau keimanan yang ada pada diri seorang hamba bisa bertambah. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalil yang menunjukkan kalau keimanan bisa bertambah. Nah, adapun dalil yang menunjukkan kalau keimanan bisa berkurang. Nah, kita sengaja bawakan dalilnya secara rinci dan detail Allah wa iyyakum agar diyakini bahwasanya definisi yang disampaikan betul-betul diambil dari Alkitab wa Sunnah, bukan hasil pemikiran semata. Nah, dalil kalau keimanan bisa berkurang, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu.
Hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah dia rubah dengan tangannya kalau dia mampu. Kalau dia punya kekuasaan, ya sesuai dengan lingkupnya masing-masing. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, dia jumpai kemungkaran dalam wilayah kekuasaannya, hendaklah dia rubah. Nah, fa illam yastati' bilisan. Kalau dia enggak mampu dengan kekuasaannya, dengan tangannya, bilisan, maka dia rubah kemungkaran tadi dengan lisannya. Dia ingatkan, diberi nasihat, diberi mau'izah hasanah dan semisalnya. Fa illam yastati' biqalbihi. Kalau tidak mampu dengan lisannya, entah dikarenakan tidak memiliki ilmu yang mumpuni untuk menjelaskan masalah kemungkaran tadi, atau kondisi tidak memungkinkan, ya, kalau dia berbicara saat itu justru muncul mafsadah, kerusakan yang jauh lebih besar dari kemaslahatan yang diinginkan, bagi qalbi, maka hendaklah dia mengingkari kemungkaran tadi dengan hatinya. Nah, cara mengingkari kemungkaran dengan hati, sanibidina azani Allah wa iyyakum, adalah meninggalkan. Ya, bukan ikut kumpul kemudian saya ingkari dengan hati. Tapi akhirnya kumpul di situ. Ya, yang satunya minum minuman keras, kumpul dengan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mau bubarkan dengan kekuasaan, tidak punya. Ya, mau dia bubarkan dengan lisannya, takut dipukuli. Ya, akhirnya diingkari dengan hatinya, tapi duduk di situ diam ngeliatin, ya, dan semisalnya, bukan namanya mengingkari dengan hati. Ya, mengingkari sebuah kemungkaran dengan hati dalam bentuk ditinggalkan. Ya, wadzalika adhaful iman. Mengingkari kemungkaran dengan hati itu bentuk selemah-lemahnya iman. Menunjukkan kalau iman kita berkurang. Nah, hakala yukanibidina azani Allahu wa iyyakum. Baik, ini definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari penggalan yang pertama sampai yang terakhir, semuanya berdasarkan dengan dalil. Yang namanya keimanan, sekali lagi, qaulun bil lisan, wa i'tiqadun bil janan, wa 'amalun bil jawarih wal arkan. Yazidu wa yanqus. Yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bil 'isyan. Nah, ketika seorang hamba ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum salah dalam memahami keimanan, kita katakan tadi, dia terancam untuk terseret, terjatuh dalam sekian banyak pelanggaran-pelanggaran, bahkan penyimpangan-penyimpangan syariat yang tidak menutup kemungkinan ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, dia bisa saja keluar dari lingkup keimanan dikarenakan salah dalam memahaminya. Wal'iyadu billah. Kita ambil contoh ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, kelompok yang tidak asing di kalangan kaum muslimin, kelompok Khawarij, ya, yang suka memberontak kepada penguasa. Mereka terjatuh dalam penyimpangan takfirul muslimin, mudah mengkafirkan kaum muslimin. Bahkan mereka berani mengkafirkan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, dikarenakan salah dalam memahami keimanan. Kalau orang-orang Khawarij, mereka meyakini yang namanya keimanan itu hampir mirip dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, mereka mengatakan keimanan bisa dalam bentuk ucapan, keyakinan, dan amalan dengan anggota badan. Sekilas sama. Bedanya, kalau mereka ketika seseorang jatuh dalam kemaksiatan dalam bentuk dosa besar, hilang keimanannya. Tidak ada proses berkurang, langsung hilang. Nah, ketika dia salah dalam memahami keimanan, kemudian dia terapkan di kalangan umat manusia,
muncullah kesesatan dalam bentuk takfirul muslimin. Mudah mengkafirkan kaum muslimin yang jatuh dalam dosa besar. Orang-orang khawarij yang menyebabkan mereka, pemicu mereka berani memberontak penguasa karena mereka menganggap penguasa tadi sudah kafir, layak diberontak. Kenapa kafir? Jatuh dalam dosa besar. Dalam bentuk apa? Banyak. Yang satu korupsi, gitu ya. Yang satu berhukum tidak dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, kafir. Nah, kalau sudah kafir, hanya pemerintahannya, tidak melihat batasan-batasan syariat di khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Bahaya atau tidak? Berbahaya di khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Muncul sekian banyak kerusakan. Ya, kerusakan duniawiyah dan kerusakan diniyah. Dalam bentuk duniawiyah jelas, ya, usaha pemberontakan penguasa akhirnya muncul bom sana, bom sini. Baik, ya, pembolanya sudah dipegang, mencoba ngirim bom, gitu ya. Baik, dikira bingkisan buku dibuka, ternyata bom di sana gedina azani Allahu wa iyyakum. Akhirnya tersebarlah kekacauan dan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Nah, jadinya waduh, kalau Polda saja bisa kecolongan, apalagi kita ketika ada paket dalam bentuk buku, hati-hati, harus panggil kejana terlebih dahulu. Daya, itu kerusakan duniawiyah. Kerusakan dunia ikhwan azani Allah wa iyyakum, tindakan yang semacam itu. Al-khuruju 'ala sultan, memberontak kepada penguasa yang merupakan buah dari pemikiran takfirul muslimin, mudah mengkafirkan kaum muslimin yang jatuh dalam dosa besar, yusawwis al-Islam, mencoreng-moreng wajah Islam ikhwan azani Allah wa iyyakum. Sehingga muncul ikhwan azani Allah wa iyyakum anggapan-anggapan yang keliru yang mengatakan, ternyata Islam itu keras. Ya, orang-orang kafir semakin jauh, semakin fobi dengan yang namanya Islam. Hal-hal yang berbau Islam dianggap teroris. Gitu ya. Yang berjubah, jenggotnya panjang, kolang tuanya putih, jidatnya hitam, wah ini teroris. Gitu ya. Nah, hati-hati. Tayyib, ketika ada orang yang berpakaian demikian masuk ke bis, ya semuanya tiarap, jangan bobok, gitu ya. Nah, mau masuk pesawat juga demikian, berkali-kali diperiksa, kan gitu ya. Nah, ada dari sanadina azani Allahu wa iyyakum. Sekian banyak kerusakan yang timbul, gara-gara apa? Salah dalam memahami keimanan. Sekilas namanya sepele, cuman iman kok ribut. Gitu ya. Nah, masa definisi keimanan saja kok ribut? Nah, ternyata kalau kita telusuri sanadina azani Allah wa iyyakum, hal yang nampaknya disepelekan oleh kebanyakan kaum muslimin itu merupakan asal muasal kehancuran di kalangan mereka yang sanadina azani Allah wa iyyakum. Contoh yang lain. Kelompok Murji'ah. Ya. Kalau Khawarij terlalu kenceng, gitu ya, terlalu semangat dalam mengamalkan Islam, gitu ya. Jadi biasanya kalau orang-orang yang ikut dalam gerakan mereka itu orang-orang yang semangat, ya. Kalau dilihat ibadahnya, masya Allah, secara zahir rajin-rajin, bacaan Al-Qur'annya, masya Allah, merdu, ya, jago tajwid, nggak jarang di kalangan mereka yang hafizul Quran, gitu ya. Nah, tapi salah. Melampaui batas dari batasan-batasan yang telah ditentukan. Di lain pihak muncul kelompok Murji'ah. Ya, yang mana mereka mengatakan keimanan itu i'tiqadun bil janan, cukup keyakinan dalam hati. Kalau engkau meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbmu, khalaq, mukmin, kamilul iman, sempurna keimanannya. Dan mereka punya keyakinan al-iman la yazidu wa yanqus, tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Kalau seseorang sudah muslim, paten, permanen keimanannya.
Ya, dan mereka tidak segan-segan mengatakan kalau keimanannya setara, sejajar dengan keimanan Jibril alaihi salam. Ya, enggak tanggung-tanggung. Bukan kayak Syekh Fulan atau Syekh Alan langsung sejajarkan keimanan mereka seperti malaikat Jibril alaihi salam. Kalau pemikiran ini diterapkan di azani Allah wa iyyakum di tengah-tengah kaum muslimin, hancur yang namanya Islam. Ketika diajak untuk sholat berjamaah, saya sudah yakin kalau Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Allah yang menciptakan kita, sudah mukmin, kamilul iman. Kalau saya mukmin sempurna keimanannya, enggak usah capek-capek harus jungkir balik sholat di masjid dan semisalnya. Nah, disuruh untuk zakat dan semisalnya alasannya sama. Ya, kalau demikian yang diterapkan, hancur, musnah yang namanya syariat Islam. Azani Allahu wa iyyakum. Nah, baik. Kalau yang ini, yang seringkalinya condong dengan kelompok semacam ini, firqah Murji'ah, yang bermudah-mudahan dalam beragama azani Allah wa iyyakum dicondongi oleh orang-orang yang malas dan lebih didominasi dengan hawa nafsu. Nah, kan enak ya. Baik, mau bermaksiat sebesar apapun santai karena sudah yakin dalam hatinya. Gitu ya. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah wasatun bainahuma. Pertengahan antara kelompok Khawarij dengan kelompok Murji'ah. Mereka mengatakan keimanan qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa 'amalun bil jawarih wal arkan. Yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bil isyan. Nah. Kemudian dikatakan oleh Imam Al-Muzani rahimahullahu taala wal mu'minuna fil imani yatafadaluna. Kaum mukminin dalam keimanan mereka bertingkat-tingkat. Sebagiannya lebih utama dari sebagian yang lain. Tergantung kualitas keimanannya dan juga tergantung dengan amal saleh yang dia lakukan. Tidak sama orang yang biasa-biasa dengan orang yang memiliki keimanan yang teguh azani Allah wa iyyakum dibanding dengan amal saleh. Nah, tidak sama keimanannya para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in dengan generasi sesudah mereka. Wa bi salihil a'mali hum mutajahiduna. Dan dengan amal saleh yang mereka lakukan, mereka menjadi bergolong-golong, bertingkat-tingkat. Kata beliau rahimahullahu taala. Nah, baik. Ini kembangan azani Allah wa iyyakum dari definisi keimanan yang beliau bawakan. Ketika kita ketahui bahwasanya keimanan yazidu wa yanqus, bisa bertambah, bisa berkurang, otomatis dan kaum mukminin bertingkat-tingkat dalam hal keimanannya. Nah, baik. ولا يخرجون في الذنوب ولا يخرجون في الذنوب من الإيمان. Dan mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mudah mengkafirkan, mengeluarkan orang lain dari keimanan semata-mata dengan dosa yang dia lakukan. ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان. Dan juga mereka tidak mudah mengkafirkan saudaranya sesama muslim hanya semata-mata dikarenakan jatuh dalam dosa besar atau tidak kemaksiatan. Nah, kenapa demikian ya saudara azani Allah wa iyyakum? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 116. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha."
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak sudi mengampuni dosa kesyirikan dan masih sudi mengampuni dosa-dosa yang lain di bawah dosa kesyirikan. Nah, menunjukkan kalau dosa besar tahtal masyiah, tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau masih tarafnya dosa besar, maka tetap dianggap sebagai saudara kita sesama muslim. Hanya saja dia tergolong orang-orang yang fasik karena dosa besar yang dia lakukan. Tetap muslim, namun dia fasik. Nah, kualitas keimanannya, kualitas keislamannya rendah. Baik, tapi belum kafir. Berbeda dengan orang-orang Khawarij di Madinah azanillahu wa iyyakum. Lihat saudaranya jatuh dalam dosa besar, langsung dikafirkan. Tidak perlu amalan-amalan yang besar. Ya, dilihat saudaranya dusta. Ya, dusta kan termasuk dosa besar. Ya, dengan dianggap dosa kecil. Dusta termasuk dosa besar di Madinah azanillahu wa iyyakum. Ketahuan saudaranya dusta, langsung divonis kafir. Nah, ada pula ahli sunnah wal jamaah tidak demikian. Mereka mengambil dalil dengan ayat yang kita bawakan surat An-Nisa ayat 116. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Nah, dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya murtakibul kabirah, pelaku dosa besar tidak dikafirkan, tidak keluar dari keimanan yang sanadina azani Allah wa iyyakum, haditsul bitaqah. Ya, hadis yang mengisahkan tentang sebuah kartu. Gitu ya. Ketika nanti di yaumul qiyamah didatangkan sanadina azani Allah wa iyyakum seorang laki-laki yang memiliki sekian banyak dosa-dosa besar. Ya. Ditambahkan untuknya tis'atun wa tis'ina sijillah, 99 catatan amalan, semuanya isinya dosa. Kalau kebaikan, Masya Allah, ya, ini semuanya dosa. Jumlahnya 99 lembar catatan amalan. Likulli sijillin majal basar, setiap lembarannya sejauh mata memandang. Ya, satu lembarnya sejauh mata memandang. Jumlahnya 99. Satu lembar saja sudah kewalahan. Ya, apa itu? Dimintai pertanggungjawabannya. Ini 99. Semuanya dosa. Ya, semuanya dosa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Hal laka min hasanah?" Apakah engkau memiliki kebaikan? Dia mengatakan, "La, ya Rabb, saya tidak punya." Azalamaka hafazati, apakah malaikat yang aku tugaskan mencatat amalan menzalimimu? Disuruh lihat dalam catatannya apakah ada salah catat. Mungkin dosa tetangganya salah catat ditulis di lembaran dosa yang dia miliki. Ternyata enggak, dia akui itu semua dosanya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tuzlam." Engkau pada hari ini tidak akan terzalimi. Balaka min hasanah, engkau memiliki satu kebaikan. Fa ukhrijat al-bitaqah, dikeluarkan al-bitaqah, sebuah kartu yang tertulis la ilaha illallah di situ. Nah, bingung dia. Ma hadhihi al-bitaqah min hadhihi sijillat? Apa fungsinya kartu ini dibandingkan dengan 99 catatan amal kejelekan yang saya lakukan? Allah berfirman, "Innaka la tuzlam." Tenang, engkau tidak akan terzalimi. Kemudian ditimbang, ternyata yang berat kartu la ilaha illallah, dan dia dimasukkan ke dalam surga. Kalau seandainya dosa besar menyebabkan pelakunya kafir, tidak mungkin terjadi yang demikian. Ya toh? Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala kemudian menghapuskan, kemudian dikalahkan dengan bitaqah la ilaha illallah, lantas pelakunya dimasukkan ke dalam surga. Tidak mungkin. Di sini azani Allah wa iyyakum. Kalau dosa besar menyebabkan pelakunya kafir, ya sudah. Ketika tahu 99 lembaran semuanya dosa besar, langsung dimasukkan ke dalam neraka.
Nah, itu semua dalil-dalil dari kedina azani Allah wa iyyakum yang menunjukkan bahwasanya pelaku dosa besar tidak dikafirkan. Mereka tetap sebagai kaum muslimin, namun dikatakan sebagai kaum muslimin yang fasik, yang rendah kualitas keimanannya dikarenakan dosa besar yang mereka lakukan. Nah, dikarenakan waktunya sudah habis, sudah datang waktu Isya. Insyaallah taala keterangan yang lebih lanjut tentang masalah ini kita bawakan pada pertemuan yang akan datang bismillah taala. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.